Haleluya. Selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Mari sama-sama kita kembali merenungkan firman Tuhan. Masih dari kitab Mazmur pasal 27. Sekarang kita akan lihat ayat 1 sampai ayat 3. Dari Daud, Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gemetar? Ketika penjahat-penjahat menyerang aku untuk memakan dagingku, yakni semua lawanku dan musuhku, mereka sendirilah yang tergelincir dan jatuh. Sekalipun tentara berkemah mengepung aku, tidak takut hatiku. Sekalipun timbul peperangan melawan aku, dalam hal itu pun aku tetap percaya. Saudara-saudara, di dalam ayat-ayat ini kita melihat saudara-saudara ada ketakutan, ada rasa cemas yang seringkali dialami oleh manusia. Saudara-saudara, ketakutan itu timbul dari ketidakmampuan kita manusia untuk menghadapi persoalan-persoalan atau serangan-serangan yang datang kepada kita. Kalau satu persoalan, kalau satu serangan yang datang kepada kita, kita nilai kita mampu mengatasinya, kita tentunya tidak akan pernah takut terhadap hal itu. Tetapi ketika kita merasakan, melihat, mengamati, menganalisa bahwa serangan ini melebihi kemampuan kita dalam segala hal, saudara-saudara, maka itu seringkali menimbulkan rasa takut, menimbulkan rasa khawatir. Tetapi di sini Daud, saudara-saudara, dia berkata, Tuhan adalah terangku, Tuhan adalah keselamatanku, Tuhan adalah benteng hidupku, aku tidak takut, aku tidak gemetar. Saudara-saudara, inilah iman yang sungguh kepada Tuhan, iman yang sungguh-sungguh tertuju kepada Tuhan. Saudara-saudara, iman yang benar itu mengubah cara pandang kita terhadap dunia, mengubah prinsip-prinsip yang mendasar dalam kehidupan kita, saudara-saudara, mengubah gaya hidup kita, mengubah karakter kita. Itulah iman yang benar kepada Tuhan. Tetapi saudara-saudara, ketika itu tidak ada, maka ketakutan akan muncul dalam hidup kita. Bahkan seringkali ketakutan terhadap hal-hal yang sangat sepele membuat kita begitu khawatir sedemikian rupa. Tetapi Daud di sini dia berkata, karena Tuhan adalah benteng hidup, karena Tuhan adalah keselamatan, karena Tuhan adalah terang dalam kehidupannya, tidak takut, tidak gemetar. Iman yang benar menimbulkan satu kepercayaan yang sungguh kepada Tuhan. Saudara-saudara, kita harus bedakan antara orang yang seringkali disebut dengan berpikir positif. Di sini bukan soal kekuatan berpikir positif, bukan. Tetapi kepercayaan kepada Allah. Ketika persoalan datang, persoalan besar datang, Daud tidak memandang kepada persoalan yang besar itu, tetapi kepada Allah yang maha besar, yang jauh lebih besar, jauh lebih hebat, jauh lebih kuat dari serangan-serangan yang sedang datang kepadanya. Itu sebabnya dia berkata, aku tidak takut. Dalam hal itu pun aku tetap percaya kepada Tuhan. Saudara-saudara, sekali lagi ini bukan soal pikiran positif. Bukan. Pikiran positif lain lagi. Tetapi ini adalah soal kepercayaan kepada Tuhan dan bagaimana Tuhan bertindak menolong. Bagaimana caranya, saudara-saudara? Bagaimana caranya agar Daud tetap memiliki pertolongan dari Tuhan? Dia selalu mendekatkan diri kepada Tuhan. Disebutkan ayat yang ke-6, mulai dari ayat yang ke-5, sebab ia melindungi aku dalam pondoknya. Daud datang di rumah Tuhan. Di rumah Tuhan. Ketika kita datang di rumah Tuhan, kita menjadi orang yang ada dalam perlindungan Tuhan. Tidak sembarangan untuk memasuki rumah orang, saudara-saudara. Tidak sembarangan.
Ketika tuan rumah tidak mengizinkan seseorang masuk ke dalam rumahnya, ya tidak mungkin. Itu sebabnya ketika kita ada dalam rumah Tuhan, dalam pondoknya, Tuhan melindungi kita. Ia melindungi aku dalam pondoknya pada waktu bahaya. Saudara-saudara, mau kita melihat terang, Tuhan sebagai terang, Tuhan sebagai keselamatan kita, Tuhan sebagai benteng hidup bagi kita, biarlah kita datang berlindung di dalam rumah Tuhan, di dalam bait Tuhan. Datang berdoa, membina hubungan yang terus-menerus dengan Tuhan lewat doa, lewat penyembahan kita kepada Tuhan. Saudara-saudara, kekuatan doa yang dialami oleh Daud di sini itu adalah nyata, saudara. Kekuatan doa, hubungan pribadi yang dekat dengan Tuhan itu sungguh-sungguh nyata, memberikan kekuatan, memberikan dorongan, memberikan kepercayaan diri untuk kita tetap berkemenangan di dalam Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin.